Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membawakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai evaluasi sistem informasi akademik menggunakan model keberhasilan Delon dan McLean pada studi kasus sistem informasi akademik Universitas Hasanuddin. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu sistem informasi. Sistem informasi akademik merupakan komponen yang membantu proses belajar mengajar di kampus. Adapun dalam sistem informasi akademik UNHAS terdapat yang namanya Neosia. Neosia ini merupakan sistem informasi akademik yang dikembangkan UNHAS untuk membantu proses belajar mengajar mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Nah, berikutnya adalah studi literatur. Salah satu model yang dapat digunakan untuk mengevaluasi model adalah model Dillon dan McLean. Model ini digunakan untuk menguji berbagai sistem informasi akademik. Beberapa contoh penggunaannya adalah evaluasi si akad di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Udayana. Nah, adapun gambar berikut merupakan model keberhasilan Dillon dan McLean untuk menguji suatu sistem informasi. Nah, berikutnya adalah metodologi. Untuk melakukan evaluasi sistem dengan model keberhasilan Delon dan McLean, maka dibuat pertanyaan berdasarkan keenam pengukuran tersebut. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah kualitas informasi yang digunakan memiliki efek positif terhadap kepuasan pengguna? Apakah kualitas sistem yang digunakan memiliki efek positif terhadap kepuasan pengguna? Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya yang menyesuaikan dengan sistem model keberhasilan Delon dan McLean. Nah, pertanyaan ini sendiri dibentuk dari model sebagai berikut, yaitu sistem quality adalah kualitas sistem, dan kemudian information quality adalah kualitas dari informasi yang didapatkan, lalu berikutnya actual use, penggunaannya, user satisfaction, yaitu kepuasan pengguna, dan yang terakhir adalah individual impact atau dampak individu. Nah, adapun populasi dan sampel penelitian, pada makalah yang kami bahas ini adalah populasi yang digunakan adalah mahasiswa dosen dan staf administrasi di Universitas Hasanuddin. Pemilihan sampel dari populasi dilakukan secara purposive sampling atau dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 140 responden dengan rasio 33% dosen dan 67% mahasiswa. Lalu berikutnya definisi operasional dan variabel. 5 variabel yang menjadi model kuesioner. Ini sudah dibahas sebelumnya, itu terdiri dari 5, sistem quality, information quality, user satisfaction, use, dan individual impact. Nah, untuk bagian pertama yaitu sistem quality, bagian ini menjadi pengukuran untuk meninjau sistem berdasarkan performa dari sistem informasi. Hal-hal yang dievaluasi dalam pengukuran ini adalah fleksibilitas sistem, integritas sistem, waktu atau perubahan respon, troubleshooting, kemudahan akses, dan bahasa yang digunakan. Baik, saya Demikian. akan melanjutkan penjelasan mengenai definisi operasional dan variabel. Yang kedua adalah information quality. Pengukuran ini meninjau seberapa penting dan berguna informasi yang digunakan dalam sistem. Hal-hal yang dievaluasi dalam pengukuran ini adalah kelengkapan, akurasi, presisi, kendalan, aliran, dan format output. Setiap pengukuran ditinjau berdasarkan 4 item. Yang ketiga ada user satisfaction. Pengukuran ini meninjau bagaimana kepuasan penggunaan dalam menggunakan sistem. Hal-hal yang dievaluasi dalam pengukuran ini adalah bagaimana reaksi pengguna terhadap aspek-aspek dalam sistem. Pengukuran ini menggunakan 6 buah item. Yang keempat ada use. Pengukuran ini meninjau bagaimana frekuensi penggunaan suatu sistem. Hal-hal yang dievaluasi dan pengukuran ini ada dua, yaitu penggunaan harian dan frekuensi penggunaan sistem. Yang kelima ada individual impact. Pengukuran ini meninjau bagaimana dampak yang diberikan oleh sistem terhadap pengguna. Hal-hal yang dievaluasi dalam penggunaan ini meliputi hal-hal seperti kualitas keputusan yang diambil, lama tugas diselesaikan, dan sebagainya. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan 6 item. Lalu ada metode analisis data. Metode akan diukur menggunakan metode Structural Equation Model atau SEM dan Partial Least Squares atau PLS. SEM digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara satu konstruk dengan konstruk lainnya. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan 6 item. Lalu ada hasil.
Untuk pengujian outer model sendiri mengenai outer model adalah model yang menjelaskan hubungan antara variabel laten dan indikator mereka. Atau bisa juga dikatakan model ini menjelaskan bagaimana setiap indikator berrelasi dengan konstruknya. Outer model diinterpretasikan dengan melihat beberapa hal. Hal-hal itu meliputi validitas konvergen, validitas diskriminan, composite reliability, average variance extract atau disingkat AV, dan terakhir Cronbach alpha. Yang pertama, validitas konvergen. Validitas konvergen merujuk kepada derajat kesesuaian antara atribut hasil pengukuran alat ukur dan konsep-konsep teoritis yang menjelaskan keberadaan atribut-atribut dari variabel tersebut. Contoh, jika berdasarkan teori kecemasan ditandai oleh bukti-bukti yang adanya telapak tangan berkeringat, gerakan mondar-mandir, dan kesulitan memusatkan perhatian, maka sebuah alat ukur kecemasan dikatakan memiliki validitas konvergen apabila berkorelasi dengan bukti-bukti tersebut. Nilai konvergen ini mengikuti magnitud atau besarnya dari loading factor atau korelasi antara indikator dengan konstruk latennya. Pada setiap konstruk, satu loading factor yang berada di atas 0,70 sangatlah direkomendasikan. Akan tetapi, loading factor yang berada di atas 0,5 sampai 0,60 masih bisa ditolerir selama model yang digunakan masih dalam tahap pengembangan. Pada tabel ini memperlihatkan loading indikator untuk setiap konstruk, di mana setiap indikator memiliki nilai lebih dari 0,7, yang menandakan bahwa setiap indikator valid digunakan sebagai pengukuran dari konstruk. Sekian dari saya serahkan kepada Saudara Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Effendi Wiranata Masuli, NIM H0712012035. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hasil outer model masuk ke bagian validitas diskriminan. Nah, validitas diskriminan ini merujuk kepada derajat ketidaksesuaian antara atribut-atribut yang seharusnya tidak diukur oleh alat ukur dan konsep-konsep teoritis tentang variabel tersebut. Nah, contohnya ini terlihat jika teori patofisiologinya menyatakan bahwa tingkat kecemasan tidak terwujud dalam bentuk tingkat kebotakan kepala, maka pengukuran yang memiliki validitas kediskriminan ini seharusnya tidak berkorelasi dengan tingkat kebotakan kepala. Nah, untuk nilai diskriminan ini kan berguna untuk menilai apakah suatu variabel memiliki validitas diskriminan yang memadai dengan cara membandingkan korelasi indikatornya dengan konstruk yang diinginkan, di mana korelasinya itu harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi konstruk lainnya. Tabel ini di samping ini adalah nilai cross loading untuk setiap loading indikatornya. Nah, composite reliability. Nilai composite reliability yang tinggi ini menunjukkan adanya suatu konsistensi yang baik untuk setiap indikator pada suatu konstruknya. Kriteria nilai composite reliability di atas 0,7 menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki konsistensi internal yang baik. Contohnya di sini, individual impact itu nilai composite reliability-nya itu 0,979, yang mana itu lebih dari 0,7. Ditandakan itu memiliki konsistensi internal yang baik. Nah, average variance extracted (AVE). AVE merupakan nilai variansi untuk setiap indikator pada suatu konstruk yang bisa ditangani oleh variabel-variabel tersebut. Nah, untuk menentukan apakah konstruk valid secara konvergen, AVE-nya itu lebih dari 0,5. Contohnya di sini, individualnya itu individual impact itu nilainya 0,887, yang mana di sini lebih dari 0,5, berarti konstruknya itu valid secara konvergen. Nah, sebagai tambahan dari nilai AVA, evaluasi dari validitas diskriminan ini bisa menggunakan tes Fornell large curve. Seperti yang terlihat pada nilai korelasi antara konstruk dan root AVA. Nilai root AVA diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk. Nah, Cronbach alpha. Tes keandalan suatu sistem dapat dipermantap dengan nilai Cronbach alpha. Tesnya ini memiliki batasan yaitu lebih dari 0,7. Nah, seperti contoh sini, individual construct, individual impact memiliki nilai Cronbach alpha itu 0,974, yang mana itu melebihi dari 0,7. Nah, hasilnya untuk pengujian inner model itu ada 3. Yaitu yang pertama ada R-square, yang kedua effect size, yang ketiga itu index goodness of fit. Nah,
Untuk R-square merupakan pengukuran yang digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel endogen terhadap variabel eksogen. Nah, suatu konstruk ini dapat dikatakan dipengaruhi secara kuat atau strong oleh konstruk eksogen jika R-square yaitu lebih besar dari 0,75, menengah untuk R-square nilainya lebih besar dari 0,5, dan lemah jika R-square itu lebih besar dari 0,25. Contoh di sini. Untuk konstruk nilai individual impact 0,370 yang mana berarti itu masuk ke kategori lemah. Berarti lebih besar dari 0,25 tapi masih kurang dari 0,5. Nah, untuk effect size ini merupakan pengukuran yang menilai seberapa besar signifikan konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. Suatu konstruknya ini dikatakan memiliki pengaruh besar jika nilainya itu lebih besar dari 0,35, yang menengah jika nilainya lebih besar dari 0,15, dan pengaruh kecil jika nilainya itu lebih besar dari 0,02. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk user individual impact dan user satisfaction itu nilainya 0,539, yang mana ini nilainya berarti memiliki pengaruh besar karena lebih besar dari 0,35. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Raihan dengan NIM H071 jadi di sini kan saya akan menjelaskan tentang hasil inner model bagian F2 atau effect size, indeks kecocokan. Jadi F2 itu merupakan pengukuran yang menilai seberapa besar signifikan konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. Jadi suatu konstruk dikatakan memiliki pengaruh besar jika lebih besar dari 0,35, pengaruh menengah jika lebih besar daripada 0,15, dan pengaruh kecil jika lebih besar daripada 0,02. Selanjutnya, indeks goodness of fit atau GOV. Nah, indeks ini digunakan untuk mengevaluasi pengukuran model dan struktural model berdasarkan prediksi model secara keseluruhan. Jadi nilai GOV dapat dihitung menggunakan akar dari rata-rata komunitas indeks dengan rata-rata R-squares dengan kriteria 0,10 sebagai GOV kecil, 0,25 sebagai GOV medium, dan 0,36 sebagai GOV besar. Jadi selanjutnya untuk melihat efek signifikan antara konstruk independen terhadap konstruk dependen secara menjawab hipotesis tes yang memiliki tingkat signifikan sebesar 5% jika nilai T statistik lebih besar dari 1,96. Maka hipotesis nul atau H0 akan langsung terbantahkan. Nilai T statistikal dari koefisien dari pengaruh konstruk didapat melalui PLS bootstrapping. Hasil dari PLS bootstrapping model dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, nilai koefisien parameter dapat dilihat pada nilai sampel asli, nilai error atau standar deviasi, statistik, dan nilai P pada tabel di samping. Jadi yang hipotesis pertama itu nilai koefisien pada pengaruh kualitas sistem kepuasan pengguna adalah 0,279. Nilai standar error sebesar 0,19. Nilai statistik sebesar 2,569 dan nilai P sebesar 0,10. Karena nilai tes statistik itu lebih besar dari 1,96, maka 0 akan dibantah. Ini artinya kualitas sistem memiliki efek positif terhadap kepuasan pengguna. Jadi hipotesis kedua itu nilai koefisien pada pengaruh kualitas informasi kepuasan pengguna adalah 0,462, nilai standar error sebesar 0,083, nilai statistik sebesar 5,545, dan p-values itu 0. Karena T statistik itu lebih besar dari 1,96, maka 0 akan dibantah. Artinya kualitas informasi memiliki efek positif terhadap kepuasan pengguna. Kemudian hipotesis ketiga itu kualitas sistem ke penggunaan sistem adalah 0,125, nilai standar error sebesar 1,4145, nilai T statistik sebesar 0,860, dan nilai P sebesar 0,390. Karena nilai T statistik lebih kecil dari 1,96, maka 0 akan diterima. Ini artinya kualitas sistem tidak memiliki
efek signifikan terhadap penggunaan sistem. Kemudian hipotesis keempat itu nilai koefisien pada pengaruh kualitas informasi ke penggunaan sistem adalah 0,129. Nilai standar error itu 0,142. Nilai P statistik itu 0,904 dan nilai P sebesar 0,369. Karena nilai T statistik ini lebih kecil dari 1,96 maka H0 akan diterima. Ini artinya kualitas sistem tidak memiliki efek signifikan terhadap penggunaan sistem. Nah, jadi sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya sarankan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan lebih lanjut mengenai hasil linear model. Yang pertama itu hipotesis 5A. Hipotesis 5A ini berkaitan antara hubungan constructor user satisfaction terhadap actual use atau penggunaan sistem. Nah, bisa dilihat di tabel sebelah kanan baris kedua, original sampelnya itu sebesar min 0,192, standar deviasi sebesar 0,147, dan tes statistiknya sebesar 1,308. Nah, karena nilai tes statistiknya lebih kecil dari 1,96, maka H0 ini akan diterima. Jadi apa sebenarnya H0 ini terlebih dahulu? H0 ini adalah null hipotesis yang menandakan bahwa suatu konstruktor tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap konstruktor yang lain, atau kejadiannya hanya sebuah kebetulan saja. Nah, ini artinya apa? User satisfaction di sini tidak memiliki efek yang signifikan terhadap penggunaan sistem. Kemudian kita masuk ke hipotesis yang keenam, yaitu berkaitan dengan kepuasan pengguna terhadap individual impact. Nah, bisa dilihat pada baris pertama di tabel sebelah kanan, yaitu original sampelnya sebesar 0,583, kemudian standar deviasi sebesar 0,092, dan tes statistik sebesar 6,341. Nah, kemudian karena tes statistiknya lebih besar dari 1,96, maka hipotesis di sini akan dibantah. Nah, apa artinya? User satisfaction di sini memiliki dampak yang signifikan terhadap individual impact atau dampak terhadap individu. Kemudian hipotesis 7 ini berkaitan mengenai hubungan antara constructor penggunaan sistem atau actual use terhadap individual impact. Jadi bisa dilihat pada tabel sebelah kanan baris paling terakhir, original sampelnya sebesar 0,186, standar deviasi sebesar 0,078, dan tes statistik sebesar 2,380. Nah, karena tes statistiknya kembali lebih besar dari 1,96, maka H0 hipotesisnya akan dibantah. Ini artinya apa? Actual use atau penggunaan sistem ternyata memiliki dampak yang signifikan terhadap constructor individual impact. Nah, kemudian selanjutnya untuk hipotesis 5B, karena kita tidak bisa menguji langsung hubungan antara actual use dan user satisfaction secara timbal balik, maka untuk menguji hubungannya lagi, kita perlukan melakukan bootstrapping yang kedua. Jadi apa yang akan diuji di bootstrapping yang kedua? Di bootstrapping yang kedua ini akan diuji bagaimana hubungan antara constructor actual use terhadap user satisfaction atau kepuasan pengguna. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa original sampelnya sebesar 0,096, standar deviasi sebesar 0,078, dan tes statistik sebesar 1,233. Nah, karena tes statistiknya lebih kecil dari 0, maka null hipotesis akan diterima, dan artinya apa? Actual use tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap user satisfaction. Nah, jadi ringkasnya hasil inner model di sini bisa dilihat pada tabel sebelah kanan. Nah, apa yang bisa kita peroleh dari penelitian ini? Nah, dari penelitian ini, karena yang diteliti adalah Neosia atau sistem kelola informasi dari Universitas Hasanuddin. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitasnya? Cara meningkatkannya adalah dengan cara meningkatkan kualitas informasi dan volumenya. Mengapa demikian? Karena kualitas informasi di sini yang memiliki dampak paling besar terhadap user satisfaction atau kepuasan pengguna. Karena jika kita ingin menilai suatu sistem informasi, tentunya kepuasan pengguna lah menjadi salah satu parameter seberapa baik sistem informasi tersebut. Jadi seperti itu kesimpulannya. Nah, kemudian bagaimana sih kelebihan dan kelemahan jurnalnya? Jadi kelebihan jurnalnya adalah artikel ini mampu memaparkan dengan baik bagaimana mereka menilai sistem informasi yang diteliti. Kemudian karena jurnalnya terakreditasi, maka penelitiannya bisa dikatakan valid. Kemudian bagaimana kelemahan jurnalnya? Di jurnal tersebut ada beberapa angka yang tidak diketahui asal muasalnya, seperti 1,96 yang tidak diketahui dari mana asal muasal nilai tersebut. Kemudian ada juga gambar-gambar beberapa yang ditampilkan yang tidak sesuai atau tidak sinkron dengan apa yang sedang dibahas. Jadi itu saja mengenai jurnal yang kami bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.